Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polresta Kupang Kota, Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan kesigapan dalam menjaga keamanan warga. Pada Sabtu dini hari, 6 Desember 2025, Call Center Polri 110 menerima laporan masyarakat terkait pesta miras yang meresahkan di salah satu wilayah Kota Kupang. Tak butuh waktu lama, tim Pamapta yang terdiri dari perwira pengawas dan anggota piket langsung bergerak menuju lokasi untuk menghentikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan keributan. Aksi cepat Polri dalam simulasi ini sekaligus menegaskan pentingnya peran layanan call center Polri 110 sebagai jalur bantuan kepolisian yang responsif, gratis, dan aktif 24 jam. Polresta Kupang Kota mengapresiasi partisipasi warga yang ikut menjaga ketertiban serta mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor ketika melihat potensi gangguan keamanan. Selamat malam, call center Polresta Kupang Kota dengan Aibda Farid. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya Gabriel. Ya, malam Pak Gabriel. Gimana, ada yang bisa kami bantu? Mohon bantuannya Pak. Tetangga saya kos-kosan sedang ada pesta ulang tahun dengan putaran musiknya cukup kencang dan ada aktivitas minuman keras. Mohon bantuan untuk dibubarkan Pak. Oh ya, itu tepatnya di rumah siapa Pak? Di rumahnya Andreas. Tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Naimata. Oh iya. Mohon waktu Pak. Laporan Bapak akan kami segera tindak lanjuti. Kami akan segera ke lokasi Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak Gabriel, makasih sudah menghubungi ke call center Polresta Kupang Kota. Selamat malam. Selamat malam. Izin Pak Kapolda, ada laporan dari Pak Gabriel, katanya ada pesta ulang tahun di rumahnya Pak Andreas dan untuk musiknya sangat dekat sekali. Jadi bukan masyarakat sekitar. Jadi mohon terima kasih. Waktu Luli 00, Resta 621. Selamat malam Komandan, terima piket Watu Luli. Mohon izin perintah Komandan. Apa nama? Untuk Rian Flores ada 11 melalui 110. Ada pemuda minum mabuk di kos-kosan di Naimata belakang SMP 8. Segera melaksanakan karena memutar musik dan sambil minuman keras. Apa nama? 86 sekali Komandan, dimonitor untuk taruna laporan masyarakat melalui call center 110 Resta. Terjadi kegiatan muda-mudi di seputaran Naimata yang mengkonsumsi miras. Butir 12, langsung 10-8 TKP Komandan. Demikian Komandan. Laporan kita laporan di TKP. 813, selamat malam. Polri untuk masyarakat polisi baik. Selamat malam rekan-rekan. Ada informasi melalui call center 110 menelpon dari Bapak Gabriel dari Naimata, ada muda-mudi pesta minuman keras di kos-kosan. Jadi kita turun ke TKP, kita akan bubarkan dengan cara humanis untuk kegiatannya dihentikan. Apa? Perhatian, siap, gerak. Sebelum kita ke TKP, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah saya istirahatkan, kita bubar, jalan. Ada satu. Ada. Kami dari kepolisian ya, pengaduan sudah kami datang di sini, karena di sini ada putar musik ya, yang sangat keras mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Bahwa sesuai dengan aturan perwali ya, itu ada surat edaran bahwa ada batas keramaian malam. Itu musik harus dimatikan jam 12 malam.
Ya, kalau memang mau duduk-duduk silakan. Kawannya, jadi tolong ditaati, diikuti. Ya, bisa. Bisa, Pak. Oke, baik. Iya, maaf, Pak. Jangan diulangi lagi. Nah, terima kasih. Call center Resta 161. Masuk Komandan Taruna, diterima call center. Untuk Tegal Kupang Pati yang di Naimata. Tonton. Belakang SMK Alasan telah kami bubarkan. Situasi Bantu Amun Tegal, kami persiapkan Bantiapun Tegal di seputaran Kelurahan Naimat. Perkembangan kami lakukan tunjukkan kembali ke call center. 813, selamat malam. Polri untuk masyarakat, polisi baik. Ditreskrimsus Polda Gorontalo tuntaskan penyidikan kasus pertambangan tanpa izin di Boa Lemo. 3 tersangka diserahkan ke Kejati Gorontalo. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo menuntaskan penyidikan kasus dugaan pertambangan tanpa izin di Dusun Sembati, Desa Dulupi, Kabupaten Boa Lemo. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diserahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk proses hukum lebih lanjut. Ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni NP sebagai pemilik lahan sekaligus pemodal, AP berperan sebagai pekerja, dan IP sebagai operator alat berat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruli Pardede menegaskan, berawal dari aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas pertambangan ilegal. Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo telah melakukan pengungkapan perkara yang telah selesai dilakukan penyidikan dan akan dilakukan penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Polda Gorontalo. Adapun perkara yang ditanganinya adalah kasus dugaan melakukan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh 3 orang tersangka. Ya, dilakukan di Dusun Sembati, Desa Dulupi, Kabupaten Boa Lemo. Ya. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah di lahan milik pelaku, kemudian menggunakan alat berat, melakukan kegiatan penggalian untuk mengambil mineral logam atau dalam hal ini adalah emas, ya, tanpa mendapatkan ketentuan atau perizinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Para pelaku dengan perannya masing-masing, yaitu NP selaku pemilik lahan sekaligus pemodal yang mengelola, ya. Kemudian ada AP, ya, sebagai pekerja, dan juga IP, ya, selaku operator, telah melakukan kegiatan ini kurang lebih selama 1 bulan, ya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. STI Kalemdiklat Polri menggelar dialog literasi kebangsaan, memfokuskan bahasan pada transformasi Polri. Berikut informasi selengkapnya. Acara berlangsung pada 10 Desember 2025 bertempat di Auditorium Mutiara STI Kalemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk saling memahami proses perubahan Polri untuk masyarakat. Salah satu narasumber yaitu Alisa Kotrunada Munawar Wahid yang merupakan seorang akademisi mengapresiasi STI Kalemdiklat Polri atas terlaksananya kegiatan ini.
Yang tadi kita bicarakan, saya secara pribadi sangat mengapresiasi STIK karena mengundang orang-orang yang selama ini memang bekerja di lapangan seperti Bang Usman Hamid, saya, dan Prof. Eko, dan juga tadi Pak Wamenham. Itu berarti harus menghadapi realita-realita atau fakta-fakta yang mungkin selama ini hanya dilihat dari sisi Polri ya, untuk anggota Polri atau institusi Polri dilihatnya dari sisi Polri. Nah sekarang hari ini STIK mengundang dari sisi yang berbeda dan tadi semua dibicarakan secara terbuka. Harapan kita semua hal yang kita buka ini adalah bahan untuk perbaikan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto Sipin menyampaikan bahwa proses perubahan di tubuh Polri merupakan bukti pengayoman Polri untuk kesejahteraan masyarakat. Maupun ya aspirasi-aspirasi lain, termasuk misalnya yang disampaikan oleh para senior kita, para sesepuh kita Gerakan Nurani Bangsa, yang secara langsung diterima oleh Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan supaya ada reformasi kembali, ada transformasi, ada perbaikan di tubuh Polri. Jadi kami sangat mengapresiasi keterbukaan Polri dan menurut kami harusnya seperti itu. Saya juga senang dengan yang disampaikan Mas Andromeda, moderator, supaya forum ini menjadi forum yang terbuka. Ya, kita bisa berbicara sebebas-bebasnya karena saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini, termasuk yang berada di tempat-tempat dimanapun, termasuk di ruang digital, saya yakin ya terlepas suaranya sangat keras sekalipun, semuanya niatnya baik, ya memperbaiki Indonesia, memperbaiki institusi Polri. Saya yakin itu. Jadi semuanya harus diterima dengan baik. Melalui dialog literasi kebangsaan ini, Polri membuka ruang bagi publik untuk ikut serta mendukung transformasi dan reformasi Polri ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Atianuma Rizky Firmansyah, Polri TV. Polsek Geneng Polres Ngawi sigap melakukan evakuasi pohon tumbang di jalur Ngawi Maus Pati. Proses evakuasi dapat dituntaskan dalam waktu singkat sehingga arus lalu lintas kembali lancar dan normal. Anggota Polsek Geneng Polres Ngawi Polda Jawa Timur bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang yang sempat menghambat arus lalu lintas. Di jalur Ngawi Maus Pati, tepatnya di sebelah selatan pos lalu lintas ke arah Wetan, Geneng. Setibanya di lokasi, petugas gabungan yang terdiri dari 2 personel Polsek Geneng, 4 anggota tim rescue, serta 4 warga masyarakat langsung melakukan penanganan. Kehadiran warga yang ikut membantu turut mempercepat proses evakuasi di lapangan. Petugas segera melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, sambil mengevakuasi batang pohon yang melintang di badan jalan. Berkat koordinasi cepat dan kerja sama lintas unsur, proses evakuasi dapat dituntaskan dalam waktu singkat sehingga arus lalu lintas kembali lancar dan normal. Kegiatan penanganan pohon tumbang ini berada di bawah pengawasan Kapolsek Geneng AKP Hari Sunarto yang memastikan seluruh proses berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Humas Polsek Geneng Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, pada sesi pagi akan segera kembali.